Baik, Shalom. Perkenalkan, saya Limsi Winatama Sinaga. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan ulang materi yang disampaikan pada tanggal 15 September, yaitu tentang play-based learning, atau tema yaitu bermain permainan dan perkembangan anak usia dini. Nah, menurut saya topik ini sangatlah penting karena pada usia keemasan atau golden period, di sini adalah masa anak belajar dan berkembang terutama melalui aktivitas bermain yang sangat pesat. Nah, jadi seringkali kita berpikir bahwasanya bermain hanyalah kegiatan bersenang-senang atau menghabiskan waktu luang saja. Tetapi bermain adalah aktivitas yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri yang menyenangkan, yang fleksibel, dan tidak berorientasi pada hal akhir. Nah, jadi bermain itu berbeda dengan bekerja. Nah, kalau bekerja ada kata harus dilakukan, harus diselesaikan, intinya ada akhirnya. Sedangkan bermain itu bisa dikatakan dengan kata boleh dan tidak harus. Nah, jadi bagi anak itu bermain bukan hanya sekedar hiburan, tapi bagi anak-anak itu bermain ialah kebutuhan. Kenapa disebut kebutuhan? Yang pertama yaitu untuk melatih kontrol diri dan lingkungan. Nah, jadi melalui bermain, anak-anak akan belajar untuk mengendalikan aktivitas bermainnya, dan ini bisa membantu dia untuk melatihnya untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu untuk mendorong kreativitas. Nah, melalui bermain, anak-anak akan berimajinasi seperti membuat cerita baru atau mengkombinasikan hal-hal yang baru. Nah, dengan bermain, anak-anak akan bertumbuh kreativitasnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan perkembangan fisik. Nah, maksudnya di sini dengan bermain, anak-anak akan melatih motorik kasar ataupun motorik halusnya. Nah, jadi ada beberapa jenis ataupun tahapan bermain pada anak, yaitu yang pertama bergerak tanpa tujuan, dimana di sini anak-anak akan bergerak bermain tapi tidak ada tujuannya begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu bermain sendiri. Nah, jadi ini biasanya terjadi pada balita, di mana mereka akan bermain sendiri, bermain tanpa tujuan, tapi sudah ada objeknya begitu. Nah, selanjutnya yaitu bermain tanpa interaksi. Nah, biasanya ini juga terjadi pada balita umur 2 tahun, di mana dia memiliki teman dan mereka bermain bersama, tetapi tidak ada interaksi. Mereka seperti bermain masing-masing, tetapi di tempat yang sama, bahkan bersebelahan. Nah, yang selanjutnya, yang tingkat terakhir, yaitu bermain bersama dengan aturan dan peran. Biasanya ini pada umur 4 tahun ke atas. Nah, jadi ada banyak sekali manfaat bermain pada anak. Yang pertama yaitu untuk melatih perkembangan intelektual, di mana di sini anak akan belajar memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu melatih perkembangan bahasa dan literasi, di mana melalui bermain anak-anak bisa melatih kemampuan mereka untuk bercerita. Yang ketiga yaitu fisik, di mana di sini anak-anak akan dilatih motorik kasar dan motorik halusnya. Dan di sini juga anak-anak dapat menyehatkan tubuhnya karena secara tidak langsung dia bergerak. Yang selanjutnya yaitu emosional, di mana dengan bermain anak-anak akan belajar mengelola emosi mereka, belajar percaya diri, dan belajar peduli terhadap orang lain. Nah, jadi bermain bukanlah sekedar mengisi waktu luang, tetapi bermain adalah sekolah pertama bagi anak di dalam golden age. Jadi di dalam bermain ada proses belajar, ada proses perkembangan fisik, ada perkembangan sosial, perkembangan kognitif, dan emosional. Nah, jadi peran orang tua dan guru ialah menyediakan lingkungan bermain yang aman, yang menyenangkan, serta mendidik anak. Nah, jadi ingatlah bahwasanya sekolah pada masa golden period atau masa keemasan sudah seharusnya bukanlah sekolah yang monoton, sekolah yang memaksa anak hanya untuk belajar membaca, belajar menulis, tetapi yang diperlukan adalah sekolah yang penuh dengan permainan yang bermakna, sekolah yang melakukan pembelajaran itu dengan menyenangkan melalui permainan. Nah, jadi intinya dari pembahasan play-based learning ini ialah bahwasanya kita harus melihat bahwa permainan adalah jembatan utama perkembangan anak usia dini. Nah, jadi melalui bermain
Anak bukan hanya merasa senang, tetapi anak juga belajar mengendalikan diri, belajar berkreasi, belajar bersosialisasi, bahkan dapat menanamkan nilai moral dan spiritualnya melalui bermain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.